sehingga akan ada kecenderungan perbedaan dari segi drafting phase. Ini adalah drafting phase yang unik. Yap. Poke versus team fight. Cukup berbeda gitu ya dari kedua belah tim ini. Tapi kita bakal lihat nanti hasil seperti apa. Game pertama, mampukah dari Geekfam mematahkan nih win streak dari RRQ? Oke, kalau menurut Nevin, draftnya lebih ke arah yang mana? Wah, aku karena Geek sih untuk game yang pertama. Kalau Profesor? Aku merasa kayaknya lebih kuatan Badang dan Gatot. Badang dan Gatot, dan ini dia dua pendapat yang berbeda. Apakah Geekfam akan tetap dengan The Kingslayer atau RRQ Oshi dengan Kingslayer? So, mari kita menuju ke line up dan EPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the line of down. Oke, pertemuan Hanzo yang kali ini bisa kita lihat lagi karena terakhir yang sempat dimainkan oleh Arki ada di tangan Hazel juga karena Hazel hanya Hanzo ya. Tapi sekarang bakal dihadapkan dengan seorang Susujin yang membawa Suyo tapi Toy. No. Almost is never enough. Lihat, bahkan hampir saja diamankan first blood di battle lane untuk seorang Toy. Flicker mau nggak mau dikeluarkan, tapi sedangkan di depan sana Idok mau nggak mau langsung mereset dan melakukan sedikit cover terhadap seorang Toy. Sekeratul maut, dan di sini Toy bisa dimakan. Kenapa Luiski kondisinya masih memiliki Flicker? Ya masih ada Flicker, masih cukup aman seharusnya untuk di awal meskipun informasi terbilang cukup mahal, Prof. Oke. Untuk sekarang Idoknya tetap bermain dengan fokusif ya. Dan Baloy ternyata yang malah ke-trigger dari segi flickernya. Sehingga di early game seperti ini cukup merugikan bagi teman-teman Geekfam ketika mereka harus kehilangan satu battle spellnya. Tapi bertukar dengan Toy. Yang nanti mungkin di menit yang kedua sudah akan kembali lagi dengan flickernya. Alright. Tapi kalau ngomongin ke arah Flicker di saat nanti mereka akan berdebat ke arah Turtle, untungnya tidak ada God Laner yang biasanya langsung ikut ke arah team fight, Profesor. Iya, walaupun arus sungainya menuju ke EXP ya. Yes. Dan buat sekarang juga di 2 menit yang pertama kita bakal melihat Idok yang cukup aktif dan Susujin yang juga bisa dibilang lah bakal cukup stabil dan secara prediction, wow. Goni versus everybody. Tapi kali ini Aetherna bersama dengan Nevin ya kan. Tapi Toy tidak memiliki ke arah Flicker. Membuat dirinya harus bertahan sedikit. Sedangkan freeze ya? Ya, freeze-nya itu. Sedangkan Gob, apakah yang diberikan oleh seorang Profesor sebagai option kalau Gob harus balik lagi seperti dulu itu akan diambil, Profesor? Ya harusnya sih, karena beberapa kali kita melihat kayak Cici EXP kalau misalkan kurang badan itu bakal kurang maksimal juga. Dan sekarang Davidson. Oke, Maybe dan Avoy standby di arah bottom lane. Berhasil mendapatkan 1 poin kill atas seorang Toy. Apakah akan ada pertukaran dengan adanya sosok Turtle atau bahkan tidak ada? Dan kali ini Turtle diamankan tanpa ada sedikit pertukaran. Seketika para pasukan dari tim RRQ mereka melakukan dominasi menuju ke arah Purple yang dimiliki dari seorang Geekfam. Dan nampaknya di sini Geekfam harus kehilangan Purple-nya, Nevin. Iya, kehilangan Purple, kehilangan Gobs juga tadi karena ya ada satu kejutan lah yang diberikan oleh teman-teman dari RRQ. Dan bisa dibilang sebenarnya kalau menurutku ya ini keuntungan masih tetap buat RRQ. Mereka bisa nutupin kerugian kehilangan Toy. Ya ini jatuhnya benar-benar kayak pertukaran yang sangat tidak adil sih, walaupun dengan Toy ya. Iya. Karena mau gimana pun Toy akan tetap kegendong dengan adanya pertukaran dari segi Turtle dan juga gold sharing. Oke. Emang Kingdom just being Kingdom, lihat 88% tanpa ada sama sekali kasih nafas kepada fans dari Geekfam. Oke, buat kalian para fans Geekfam jangan lupa untuk dukung Geekfam. Di kolom komentar ada votingnya. Tetap semangat ya, karena memang tidak mungkin sejauh ini pun masih bisa dibilang cukup aman. Apalagi dengan kombinasi yang dibawakan, woi dari seorang Aboy terhati. Oh my kids! Instant pick off terjadi membuat permasukan tim RRQ berhasil mendapatkan point kill, tapi Aboy di sana. Tidak ada jalan untuk pulang. Partner yang cukup mahal plus Paloyski di tangan dari Rich. Tidak bisa dihitung oleh keuntungan karena sudah terlalu berlimpah, Profesor. Wah ini pertukaran yang menurutku sangat menguntungkan bagi RRQ. Wah berlimpah banget ya. Karena mereka mendapatkan banyak sekali. Dari invade jungle-nya berhasil, make it juga tumbang. Dan bahkan bayang-bayang dari Dairen sekarang yang mencoba untuk mengganggu dengan ini bencana. Iya, dan 2 flicker sih itu juga lumayan mahal banget ya yang bisa dapetin tadi dari Baloyski dan juga Kadera semuanya keluar. Dan kalau ngelihat objektif,
Ini kemungkinan besar memang bakal jatuh ke tangan teman-teman dari RQ Hoshi. Ngeliat mereka sudah mulai melakukan setup juga. Gops dan juga Baloyski harus menjadi mata-mata bagi para pemain Geek Fam. Tapi tidak ada flicker dari seorang Baloyski, tidak masalah karena Gops akan masuk ke arah depan. Memasuk menjelang Susujin, tapi lihat Retribution tetap di tangan Susujin. Mekins gagal melakukan takeover walaupun Susujin harus tumbang. Para pasukan dari tim RRQ mereka tidak kenal diam. Dan ini dia, Tour and Travel. Kali ini berhasil memancing satu korban saja. Hanya ada Idok yang menjadi korban bersama dengan Susujin. Karena Rins, Tour and Travel imitasi berhasil memulangkan Dairon. Wah, tapi hilangnya 2 pemain ngasih kesempatan juga ya seharusnya buat Mekins dapetin 1 orange buff tadi. Ya, ini ada pencurian yang cukup menarik ya, karena tiba-tiba dengan adanya keuntungan yang didapatkan dari RRQ ternyata ke-stop semuanya karena ada 1 pencurian dan point kill terhadap Idok yang ditinggalkan tadi dengan adanya diversion. Gila. Tumbang 2 kali. Mundurnya jauh banget. Di menit 5 loh dia baru bisa dapetin Hunter Strike. Tapi lihat, Mekis di depan sana akan membalikan keadaan dari seorang Dairon. Dan itu dia, where are you going Mekis? One by one situation dari Dairon kali ini. Mencoba mendapatkan 1 point kill. Dan killing spree is real. One by one situation yang gagal didapatkan dari seorang Mekis. Ini agak cukup berbentur, berbanding terbalik dengan Susujin. Walaupun dia sudah tumbang 1 kali, tapi Mekis 2 kali. Dan yang jadi masalah ini Dairon juga dapetin banyak banget ya. 3 poin eliminasi sejauh ini. Dari sisi XP ngebuat harusnya XP lane-nya lebih bebas lagi. Ngebuat juga dari Gops akan sedikit kesulitan karena bakal ada tanggung jawab yang lebih besar nanti di arah lane. Oke. Jangan lupa ya ini diversionnya. Oke, diversion dan Kadera surprise! Oke, itu dia imitasi dari Rins Tour and Travel yang berhasil membawa Dairon ke arah bottom lane. Pertukaran bahkan tidak akan terjadi karena para pasukan dari RRQ akan dengan sangat cepat sigap menuju ke arah Turtle ketika ombak sudah mulai bergetar. Ya ini setupnya tepat banget ya timingnya. Nggak ada Moskov di landing jauh, otomatis harus di-clear terlebih dahulu. Dan di bagian mid lane juga bakal dikuasai sehingga Turtle akan semakin lebih mudah. Apalagi sekarang, Idoknya udah lebih siap nih harusnya dengan adanya AOG, After of Guardian. Di mana Dairon juga sudah siap di depannya. Ini Baloyski aja ditabrak sama Dairon itu nggak masalah loh. Dan lihat itu dia, bakal coba dipaksa. Target untuk sama Susujin, DPS sangat besar. Mekins sedikit terlambat, dan Retribution dan dampaknya kali ini. Retribution di sun point di tangan Mekins. Berhenti sejenak dari sosok seorang Susujin yang bahkan Retributionnya tidak keluar sama sekali, Profesor. Ini combo Luoi dan juga Hanzo yang cukup mencekangkan. Avatar of Guardian for nothing. Idok nampaknya tidak bisa mendapatkan apapun. Dan mereka harus mundur karena Baloyski berhasil mengusir mundur para pasukan dari tim RRQ, Nevin. Iya, tidak sempat untuk keluar tapi Mekins masih mencoba untuk maju lagi. Almost is never enough for Idok. Idok masih bisa selamat nyawanya. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ. Kali ini mereka hanya memberikan sedikit getaran. Dan itu dia, permainan Loi dan ada MPL ID Extremer. Silakan Nevin. Wah, ada Bang Age yang kali ini bakal menjadi analis dari match kali ini. Halo Bang Age. Dan kita bakal melihat lagi ya untuk dari Geek Fam dan juga RQ Hoshi. Karena sejauh ini Valentinanya lumayan banget buat bisa meng-cancel semua pergerakan dari Geek Fam. Sama-sama bisa manfaatin teleportationsnya dengan baik, tapi tetap harus hati-hati dengan kehadiran dari seorang Mekins. Karena ya tadi ya, objektif. Ini bisa banget diambil sama Mekins. Apalagi buat sekarang udah ada Oracle dan AOG. Guardian, apa? Gagal untuk pulang dan bahkan Zoe juga akan menjadi korban perpasukan dari tim Geek Fam. Meanwhile, di belakang sana Mekins bakal coba untuk membabi buta karena Susujin. Mencoba untuk menghindari damage yang telah diberikan. Tapi nampaknya Tyron berhasil membuat semua para pasukan dari tim RRQ mendenial dan membuat tim Geek Fam kali ini punya space di arah top lane atas Kadera. Dan tidak bisa dibiarkan begitu saja Kadera dengan Moskovnya. Tidak bisa kita pungkiri, permainan yang luar biasa, tapi terlalu sakit. One by one situation dan itu dia. Almost is never enough dan Baloyski selalu menjadi penjaga hati dari para anak-anak Geek Fam. Ya, tapi itu nice move juga ya dari seorang Rins yang dari tadi bisa memaksimalkan semua IMU-nya dengan sangat baik. Dan sekarang kembali lagi objektif sudah mulai muncul Prof Kabin. Wah ini kalau ngomongin objektif word ya, apalagi abis ada pencurian barusan. Harusnya mungkin bisa diulang kembali sih, diversion dan juga Pinnacle Ninja ya. Dengan tujuan nanti Hanzo-nya akan lebih aman untuk Mekins mendapatkan retribution point. Tapi gimana caranya untuk bisa menciptakan ruang dan menemukan bush yang tepat. Karena kalau misalkan udah ketahuan sama movementnya RRQ gitu kan,
Yep. pasti bakal di stop duluan make nya biar bayangannya dihancurkan. Dan Iya. sekarang Rins, Nevin, kalau menurut aku, kalau dia copy ke arah sosok seorang Loi, dia harus cari sih di mana Moskov ataupun Makids, Kadera atau Makids dia harus cari sih. Kalau enggak bahaya banget. Satunya bakal coba dihajar seorang Makids, tapi nampaknya tidak peduli. Makids tetap dihajar dan Gops menangkap ke arah Idok. Mundur ke arah belakang adalah sebuah Rins, jawaban, Rins, tapi Rins! Surprise! Happy birthday! Tidak ada tombak kali ini membuat Kadera terperangkap 1 lawan 1 dan itu dia harta, Wah. tata, dan sonata menutup karena seorang Kadera. Rins, what a play from Rins! Rins Tour and Travel benar-benar membuat Kadera kali ini gak bisa berbuat banyak, Nevin. Ya itu move yang bagus banget. Bahkan Sadera dipaksa untuk ngebuka flickernya juga. Mahal banget, hilang satu pemain. Tapi tetap secara defensif dari Geek Fam, mereka bakal sedikit kesulitan dan mencoba untuk meng-counter karena Rins. Oke, Rins bakal coba dimakan begitu Wah. saja. Insta pick up terjadi. Baloyski bahkan Idong bakal coba dimakan dari telan bulat-bulat. Dia tidak bisa dibendung kembali karena Baloyski berhasil mendapatkan sosok point kill yang penting Rins dan juga Idok. Jadi pertukaran atas Baloyski dan Rins dan juga Idok nggak masalah, nggak majalah. Gak masalah ya, tapi tetap ya untuk Lordnya ini hanya nge-trigger passive turret aja masih bisa dihentikan dan bakal ada sedikit pergerakan Makids. Dairon kembali lagi menjadi ujung tombak, tapi diselesaikan dengan sangat cepat. Dan itu dia sebelnya ke arah sosok dari Hanzo yang sekarang. Mau nggak mau bayangannya memang harus ditumbangin. Gak bisa dicari ke belakang ya. Nggak bisa, emang harus dihancurkan secepat Harus mungkin dihancurkan. ya. Kalau bisa dibikin bener-bener sampai habis HP-nya Nevin, biar nanti pas ketika balik ke tubuh aslinya dia bener-bener low HP. Iya, tapi masalahnya sekarang dari RRQ mereka punya area yang luas banget ya. Dan mereka bakal coba untuk memberikan gangguan, tapi Makids-nya tadi hampir juga mencoba untuk ngasih pressure ke arah Rins di bagian belakang. Oke, Makids emang bakal cukup bersinar dengan attack speed yang dia miliki. Tapi ini udah mulai memasuki menit ke arah 12, Nevin. Ini nggak cukup baik untuk mereka kalau kehilangan kembali satu lot yang harus dimiliki. Dan battle emote. Tadi kita udah lihat banyak. Battle emote jangan sampai kalian lupa. Mau pakai ini bencana juga boleh untuk ngeledek-ledek orang. Lumayan langsung soal di rank ternyata ya. Ini Iya, bencana aku ya. juga punya. Punya? Punya. Baik-baikin gua kan lo. Masuk karena 12 menit yang pertama ya. Secara area memang ini menguntungkan banget buat RRQ. Karena mereka bisa invasi lebih dalam. Tapi di sisi lain, Geek, mereka punya Moskov sih. Jadi split push atau lane jauh di bagian bottom lane ini mungkin bisa jadi target selanjutnya dari seorang Cadera. Jangan lupakan Loi juga sih Nevin. Ini Iya. efek diversionnya akan sangat merepotkan sekali ya. Karena bisa memberikan teleportation untuk Moskov juga, entah untuk Hanzo-nya juga. Atau bahkan Geek Farm ketika dalam keadaan yang nanti mungkin 50-50, mereka bisa membalikkan keadaan dengan cepat. Hanya dengan satu ultimate saja dari Aboy. Oke, Aboy di sana Makids bakal coba untuk bersinar. Target utama mereka adalah Rins, Susujin is coming. Menutup jalan para pasukan dari tim RRQ. Membalikkan kembali karena The Baloyski menjadi target utama mereka. Where are you going, Baloy? Dan lihat poin kill dikasih ke arah Toy. Supaya Skypicer-nya makin lebih menyala, abangku. Wah, ini kehilangan Baloy di waktu Lordnya juga udah mulai terspawn. Berarti mereka paling bisa mengandalkan Makids dan juga Aboy ya untuk melakukan steal. Gops sih. Menurut gua Gops ini menjadi poin penting sih, Nevin. Ya, dimana zone out bisa aja dilakukan, tapi kuantitasnya mereka lebih sedikit dibandingkan RRQ. Tapi lihat Nevin di depan sana, Makids akan mau terbakar Cadera. berapa situasi Didong. Dan out of nowhere Dairon berhasil memancing Kadera dengan flickernya. Jadi pertukaran dari Dairon dengan flickernya masih worth it total. Wah, tapi mereka dapat Rins sih, itu jadi 1 poin plus juga buat Geek akhirnya nih. Gila Bisa ya. nge-shutdown karena Rinsnya. Dari tadi Rins loh ditargetin. Dari Baloyski, dari Gops, dari sosok seorang Makids. Kadera doang yang ya udah siapa aja di depannya dibantai. Ya udah pasti ya, damage dealer utama ya. Mau nge-kill siapapun dia bisa, mau nge-deliver damage ke siapapun dia juga kuat. Udah ada Demon Hunter Sword juga soalnya. Dan kali ini dengan adanya Malefic Gun akan membuat Cadera semakin lebih leluasa lagi dengan jarak yang lebih jauh untuk bisa memberikan damage. Tapi Lord bergerak dari bagian top lane. Geek Fam harus mempertahankan base mereka. Bergeser ke mode defensif. Dan itu dia menciptakan ruang. Oh, Makids, surprise ternyata di cover dengan sangat sigap. Ternyata invasi yang bakal dilakukan Geek Fam sudah tercium baunya oleh tim RRQ, Nevin. Wah, masih cukup aman ya buat RRQ. Tapi itu satu move yang ingin dicoba pastinya oleh seorang Makids. Dan masalahnya sekarang bergeser ke mode defensif. Lord sudah mulai berjalan dari area
dari top lane dan RRQ Hoshi masih membawa 5 pemain mereka. Make it kembali lagi, Harpur ke arah belakang, stiker ini bencana. Para mata sudah siap standby di arah Tyrant dan juga para pasukan dari tim RRQ. Mereka siap menunjukkan para petaraf Guardian. Kandera! Berhasil disangka membuat para pasukan dari tim Geekfam gak punya daya dobrak. Mereka kehilangan power dari damage-nya. Dan bahkan Megis gak bisa selamat Rincia. What the outplay from Rincia. Fokus mendapatkan satu point kill. Tapi tanpa ada Sosoji dan juga Toy, mereka gak bisa masuk lebih dalam dan tidak bisa melakukan endgame. Nampaknya gerakan dari Rincia kali ini agak terlalu sedikit barbar karena pertukaran cukup adil. Biasanya berani flicker ke depan dan masuk itu adalah barter dengan adanya endgame. Apakah itu berhasil mereka lakukan, Evin? Ya, masalahnya masih ada 3 pemain dari RRQ dan masih ada 3 pemain dari King. Paloi! Satu tembakan terakhir habis saja meledakkan sekali bisa dan Kos akan menjadi korban selanjutnya. Dan belum ada lagi yang bisa didapatkan dan itu dia Tyrant. Kadera is coming, shutdown pun terjadi, Kadera versus everybody, flick upon defensive, dan ternyata Sosojin dibalikan kembali keadaannya. Terlalu terburu-buru dari tim RRQ, Nevi. Ya, nice move dari Cadera ya. Satu Spear of Destruction yang akhirnya bisa nge-follow up damage-nya, tapi ini never ending fight. Dari kedua belah tim yang benar-benar haus atas kemenangan. Dan RRQ Hoshi gimana nih, Prof? Ya itu yang pengen dicari sih sama Geekfam. Mungkin gerakan-gerakan RRQ yang seharusnya tidak dilakukan. Gerakan-gerakan tambahan. Ya biasanya RRQ kalau udah 2 tumbang poinnya sama ya kan, kuantitasnya sama mereka mundur. Yep. Mereka reset dulu, ternyata mereka melanjutkan team fight. Dan ternyata berhasil dipancing nih oleh Geekfam. Perbedaan goldnya dengan Lord tadi walaupun mendapatkan 3 base turret tapi hanya di angka 1.600 gold lead. Kadera masih ngelit loh. Jadi nggak terlalu jauh sebenarnya Nevin. Kadera Keuntungan tadi kayak jadi keuntungan yang kayak lewat begitu aja, kayak jadi angin lewat aja. Ya, dan mereka berarti harus mulai dari nol lagi nih. Dan masih ya kalau ngomongin ke arah objektif, Geekfam punya chance yang sama besarnya. Nggak peduli mereka kehilangan base turret cukup banyak, tapi mereka bawa Moskop dan Hanzoluhi. Ini dia combo yang mungkin bakal mengirim Makers nanti langsung ke bagian depan. Oke, tapi diinformasikan harusnya para pasukan dari tim RRQ. Lihat Malayski mundur ke arah belakang, Toy menjadi target utama dengan nama taraf Guardian. Toy masih bisa selamat. Kadera is coming. Tapi Sosoji udah tumbang terlebih dahulu, tak ada following up damage. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka membalikan kembali Kadera dengan adanya Indong. Dan Rincia kali ini terperangkap di depan sana. Kadera still survive. Golf berhasil mendapatkan satu, yaitu Indong. Tapi nampaknya masih belum cukup damage untuk bisa menghentaskan seorang Ibo. Idong kali ini belum bisa dituntaskan dan Idong membalikan kembali keadaan. Target utamanya dan gol meledak. Unstoppable untuk seorang Toy. Rin standby mencari di mana Mekins berada. Terdeteksi Mekins. Mekins, no way, double kill, looking for triple kill. Dan para pasukan dari tim Geekfam mereka tersisa Mekins dan Maniac from Toy. Ini bencana. Tim RRQ berada di garis depan. Wipe out yang tidak bisa terlalu lama karena satu seorang Awi sudah hidup kembali. Dan Avatar of Guardian dengan soundnya no way. Sang Raja berhasil mendapatkan game yang pertama. The Geek Slayer menunjukkan taringnya. Itu dia, game pertama.